Halo Scorpio, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih ya udah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini. Baik Scorpio, kali ini mari ajak kamu, ayo kita pick a card dulu. Kita cari tahu yuk bagaimana kesan pertama lawan jenis ketika melihat dirimu ya. Oke baik, satu tumpukan kartu tarot ini akan mari ambil 4 lembar kartunya untuk bisa kamu pilih salah satu, atau kamu pilih 2, atau kamu mau pilih 3 juga nggak masalah, 4 juga no problem ya. Oke baik, karena ini kan semua energinya kamu ya Scorpio ya. Oke, kartu pertama, kedua, ketiga, dan keempat, silahkan dipilih. Mari akan langsung membacakan kartu yang pertama ya. Bagaimana sih Scorpio lawan jenis menilai dirimu di pandangan pertama? Nah, jadi kayak kamu ini tuh orangnya elegan banget ya. Kamu orangnya kok kayak orang yang udah mahal harganya. Mungkin juga kamu seperti kelihatan orang yang sudah sukses gitu ya. Kamu orang yang sudah kelihatan mapan di situ. Kamu orang yang sudah tidak lagi mumetin ya tentang itu sisi finansial kah, atau kayak kestabilan dalam hidup kah gitu ya. Kamu seperti ya udah selesai gitu loh. Kamu udah selesai dengan urusan-urusan yang kayaknya cukup menantang bagi orang lain kayak gitu ya. Dan juga kayak kamu tuh orang yang gampang untuk mendapatkan respect ya. Kamu orang yang kayak kelihatan kepositifannya kamu itu tuh cukup tinggi. Nah kayak gitu ya. Mungkin kayak kamu itu tuh kelihatan orang yang menghargai keberadaan orang lain di situ ya. Kamu seperti tidak berlaku sembarangan gitu ya. Kamu ya elegan, kayak gimana tuh kalau orang-orang elegan, anggun gitu ya, sikapnya itu tuh anggun di sana kan. Mungkin juga kayak dari sisi penampilannya kamu, penampilannya kamu itu tuh ada nilai tingginya gitu loh ya. Mungkin begini, ngelihat kaosnya kamu gitu ya, pakaian yang kamu kenakan, oh ini tuh udah mahal ini harganya gitu ya. Kayak ngelihat misalnya makeupnya kamu, wah ini tuh orang yang udah belajar nih cara makeup ke profesional seperti itu ya. Atau kayak yang ngerasa mengaromai parfumnya kamu, wah ini tuh parfum bukan parfum 10 ribuan di Shopee nih gitu ya. Tapi ini tuh udah produk asli original ya kayak gitu ya. Soalnya dari wanginya kamu itu tuh udah kayak kelihatan kamu tuh ya lagi-lagi ya, ini orang menghargai kamu dari sisi uang. Kalau mari lihat di sana ya, uang. Nah kayak gitu. Jadi yang kayak ya kecantikannya kamu karena kamu punya kemampuan untuk membeli perlengkapan makeupnya kamu gitu ya. Membeli kelengkapan dandanannya kamu gitu. Nah di sana. Jadi yang kayak walaupun kamu mungkin peduli dengan penampilan fisiknya kamu, tapi juga di situ marwahnya kamu itu tuh udah kelihatan tinggi gitu loh. Jadi kayak bukan orang yang sembarangan lagi dirimu ya di mata lawan jenis. Dan kayak kelihatan kamunya tuh orang yang baik hati di sana ya. Mungkin dari mimik wajahmu gitu ya. Kelihatan di situ lembut gitu ya, baik hati. Kayak kelihatan orang yang udah enggak egosentris lagi gitu loh. Tapi keberadaannya kamu dalam kehidupan ini udah memberikan makna. Nah kayak gitu ya. Jadi yang seperti mungkin gini, ketika kamu mendandani dirinya kamu, itu tuh bukan hanya sebatas kepuasannya kamu semata, tapi juga kayak itu adalah bentuk dari keindahan yang kamu tampilkan bagi orang-orang yang ngelihat kamu. Nah kayak gitu ya. Jadi kayak orang kepercikan gitu loh. Padahal mungkin ya itu kesenangannya kamu ya, bikin dirimu sehat,
bikin dirimu glowing gitu ya, bikin dirimu wangi, ya mungkin itu tuh ya itulah dirimu gitu. Tapi ternyata ikut ternikmati bagi orang lain. Coba, parfum itu kan bukan hanya untuk kamu sendiri membawi dirimu kan. Itu kan juga wanginya tuh kan akan menyebar seruangan gitu. Dan wanginya itu tuh bikin orang ngerasa sedang ada di satu tempat yang tempat yang mahal gitu ya. Di kayak nyaman gitu loh, nikmat gitu ya. Nikmat gitu. Menilai sosok dirimu, lawan jenis sudah pasti lebih banyak sisi positifnya gitu ya. Jadi yang kayak, oh ini tuh udah gak sembarangan lagi nih pria ini atau wanita ini gitu ya, mereka nilai kamu. Ini tuh udah harus diperlakukan dengan spesial, dengan sangat baik gitu. Ngobrol, ngomong sama kamu gak boleh serampangan gitu ya. Harus ada kesadaran ketika ngomong sama kamu gitu ya, soalnya kamu butuh untuk dihargai dalam kalimat kata-kata yang mereka sampaikan ke kamu. Atau misalnya gestur tubuh, body language di kamu itu tuh nggak bisa memperlakukan seperti layaknya orang-orang awam, orang-orang biasa gitu ya. Udah harus memperlakukan kamu dengan hormat gitu. Soalnya kamu memang menampilkan dirimu, kamu udah merawat dirimu dengan baik, kamu udah menjaga dirimu dengan baik. Jadi secara otomatis mereka-mereka itu tuh merasa ya mereka nggak boleh dong lebih rendah daripada sikapnya, mereka lebih rendah ke kamu daripada sikapnya kamu ke dirimu sendiri. Wah nggak boleh, udah pasti kayak gitu ya menurut mereka. Nah gitu, jadi kayak glowing kamunya ya, seperti yang karismanya kamu udah mancer gitu ya, auranya kamu udah kayak kelihatan enak banget. Nah seperti itu ya, jadi daya tariknya kamu. Tapi memang ini tuh bukan daya tarik dari sisi seksual gitu ya, tetapi dari sisi ya menghargai seorang manusia yang sudah berhasil merawat, menjaga, melindungi, ya, meninggikan dirinya dalam kehidupan ini. Nah, kayak gitu ya. Oke, baik. Mungkin itu aja yang bisa Mari bacakan bagi kamu yang sudah memilih kartu pertama ya. Terima kasih. Oke, baik. Sekarang Mari akan bacakan untuk kamu yang memilih kartu nomor 2. Siapakah kamu Scorpio di mata lawan jenis? Kamu mudah untuk disenengin ya. Kamu mudah bikin orang jatuh cinta. Ini soalnya kan ini kan tajuknya kita pada pandangan pertama. Jadi pada pandangan pertama laki-laki atau wanita ya yang baru aja melihat dirimu itu tuh kebanyakan gampang merasakan jatuh cinta. Nah, percaya nggak percaya kamunya ya Scorpio ya. Tapi gampang kali kamu minimal disenengin, minimal disukain gitu ya. Untuk beberapa ya langsung ekstrim, langsung jatuh cinta pada pandangan pertama dengan dirimu. Nah, kayak gitu ya. Jadi kayak udah ngerasa indah banget ya dirimu ini. Dan daya tarik seksualnya kamu cukup tinggi. Tetapi bukan dalam artian daya tarik seksual menikmati kesenangan fisik ya. Tapi kayak ngelihat, oh ini ya, ini laki-laki. Wah ini perempuan gitu. Jadi kayak misalnya gini, laki-laki melihat kamu selayak-layaknya bagaimana seorang wanita. Nah wanita melihat dirimu, ini tuh langsung ngeliat, ini nih model laki. Gitu ya, ini nih cocok nih untuk dijadikan pasangan hidup gitu. Nah di sana ya, ini nih cocok untuk dijadikan kekasih gitu ya. Ini nih orang yang cocok banget untuk dilimpahkan kasih sayang gitu. Atau yang kayak mereka itu tuh bisa menebak-nebak ya. Kalau bisa jadi pasangannya kamu, ini tuh pasti akan mengalami satu petualangan romansa yang indah. Nah kayak gitu. Jadi kayak lawan jenis itu tuh tertarik gitu loh.
untuk menjadikan kamu sebagai, ya minimal sebagai pacar lah gitu ya. Pengen dipacari oleh kamu atau pengen memacari kamu gitu loh ya. Nah di sana karena ada daya tarik gitu ya, ada daya tarik sebagaimana maskulin yang sedang ketemu sama feminim atau sebaliknya. Nah seperti itu ya. Jadi mereka tuh bilang ini tuh pasti penyayang ini sama pasangannya, ini pasti romantis ini sama pasangannya gitu ya, pasti membahagiakan ini kalau dengan dia gitu ya. Ini orang yang bisa memperlakukan pasangan dengan sangat amat baik. Nah seperti itu ya. Jadi tubuh fisikmu sudah indah, sudah cantik tubuh fisikmu, udah gagah, sudah ganteng tubuh fisikmu, dan mereka kayak ngerasa jiwamu itu tuh pun sama indahnya gitu loh. Jadi kayak di sana tuh mereka tidak melihat tampangmu aja ya, tetapi apa yang ada di dalam dirimu itu tuh udah kayak terbaca oleh mereka. Tentu yang mereka baca dalam artian yang positif ya. Nah di sana kayaknya kamu lembut hatinya. Nah kayak gitu ya, lembut hatinya. Kayaknya penyayang nih gitu ya. Kayaknya nggak tegaan ini nyakitin orang lain. Nah seperti itu ya. Dan nampaknya kalau bisa mendekati dirimu, pasti akan ada tuh satu kisah yang menyenangkan ya, menenangkan jiwa. Nah seperti itu ya. Jadi kayak ingin cepet deket gitu loh lawan jenis ke kamunya. Jadi kalau misalnya ya ketika kamu coba ingat-ingat ya pengalaman bercintanya kamu ya, pengalaman pacarannya kamu. Cepet itu tuh pasangannya kamu tuh bilang aku sayang kamu, aku cinta kamu. Gitu ya. Mungkin kamu ini gombal nih. Tapi kalau menurut Mari ketika kamu baru beberapa saat bertemu dengan lawan jenis dan kemudian ada interaksi yang lebih intim dan mereka bilang mereka jatuh cinta ke kamu, cepat merasa sayang sama kamu, itu nggak gombal gitu ya. Memang begitu merekanya, memang begitu, gampang aja kayak ngerasain feel gitu ya, berbunga-bunga hatinya gitu ya, mabuk kepayang. Nah kayak gitu. Dan kalaupun tidak ada interaksi dengan kamu, tapi udah pasti kamu sosok yang sulit untuk dilupakan. Jadi ya, hanya 5 menit ketemu sama kamu, tetapi sudah bisa mengingat kamu minimal 5 jam berikutnya. Nah kira-kira kayak gitu. Jadi nggak gampang sosokmu itu tuh lekang gitu ya dari ingatan lawan jenis. Jadi yang masih kebayang-bayang gitu. Bahkan ini bisa nih, bro cerita gitu ya. Bro, tadi aku loh ada ketemu sama cewek cantik banget dia. Kayak gitu ya. Atau yang kayak kalau perempuan ngelihat kamu, sis gue tadi ya ketemu tuh sama cowok. Nggak tahu tuh cowok tuh kok kayak bikin gue deg-degannya. Dak-dik-duk ser ya. Nah gitu tuh. Di sana. Soalnya kayak ingin membagi kesannya mereka ketika melihat kamu ke orang lain gitu loh. Soalnya kayak ada sebuah sensasi yang memikat hati gitu ya. Yang menarik hati gitu loh. Ya ketika ngelihat kamu. Nah di sana. Oke? Baik. Jadi yang kayak penyayang ya, penyayang, lembut hatinya, romantis, menyenangkan untuk dijadikan orang yang deket ya pada mereka. Nah seperti itu ya. Udah cantik fisik, kayaknya kelihatan cantik juga jiwanya ya, lembut hatinya. Nah di situ ya, kayak yang orang tuh bisa ngerasa miracle banget ya gue bisa ketemu sama ini manusia. Nah kayak gitu ya. Oke baik, mungkin itu aja yang bisa Mari bacakan bagi kamu yang memilih kartu nomor 2. Oke, terima kasih udah ikut milih. Sekarang Mari bacakan untuk kamu yang memilih kartu nomor 3. Siapa sih kamu Scorpio di mata lawan jenis pada pandangan pertama? Nah, ini juga orang memikat ya model kamunya ya. Gampang orang jatuh kepada keinginan
untuk mendekati dirimu. Kalau ini mah bisa ya, lawan jenis itu tuh mau frontal ini, mau kayak kelihatan terbangkit rasa antusias, dan beberapa ada kemungkinan ada memancing adrenalin yang berani terang-terangan mau ngedeketin kamu. Kalau ini mungkin masih ada rasa sungkan, rasa malu kalau mau berkenalan, ujuk-ujuk berkenalan sama kamu gitu. Tapi kalau yang ini tuh kamu kayak yang bikin orang terhipnotis gitu ya, yang minimal pengen tahu namamu siapa gitu ya. Minimal kayak kita. Jadi rasanya mari ya, ini tuh kalau kamu kenalan nih sama lawan jenis, cepet itu tuh mereka ketika selesai berinteraksi sama kamu, cepet itu mau buka sosial media ya, cari tahu kamu ini siapa nih, bagaimana kamu menjalani hidupnya kamu gitu ya, atau bagaimana caranya ngedeketin kamu gitu. Kayak orang tuh langsung penasaran, ingin tahu caranya pendekatan lebih lanjut dengan dirimu. Nah, kayak gitu ya. Terutama kalau orang yang sudah saling bertegur sapa dengan kamu. Kayaknya nggak bisa nih kalau nggak nanya nomor handphonemu gitu ya. Nanya akun Instagrammu, apa nama Facebookmu, Twittermu, dan sebagainya gitu ya. Ingin rasanya segera ada interaksi yang lebih intens dengan dirimu. Nah, kayak gitu ya. Kelihatan kamu orang yang menyenangkan, kayak kelihatan kamunya open ya, friendly seperti itu ya. Kayaknya memang kalau berinteraksi sama kamu nggak repot-repot, nggak sulit-sulit gitu ya. Karena kamu itu tuh menerima, kayak kelihatan kamu tuh menerima kehadiran orang-orang lain dalam hidupnya kamu. Nah, gitu ya. Dan ini jika bisa berinteraksi, bercakap-cakap dengan kamu, percakapan itu tuh terasa ngalir gitu ya. Terasa menyenangkan. Topiknya itu tuh menyenangkan di situ. Jadi nampaknya kalaupun baru pertama kali sama kamu, bisa cepet akur, bisa cepet akrab gitu lah. Bisa cepet ngerasa intim gitu, udah kayak kawan karib gitu ya, bukan orang yang baru pertama kali ketemu, karena ya mungkin kamu bawaannya pun luwes ya gitu. Jadi kamu tuh ya cerita ini ya cerita itu, memperkenalkan dirimu atau ingin tahu tentang lawan bicaramu, nah seperti itu ya. Dan pemilihan kata-katanya kamu santai, asik, gaul, nah kayak gitu ya. Mungkin juga kamu tuh lucu kayak gitu ya, kamu lucu ya, kamu kelihatan asik gitu ya, orangnya asik banget. Nah kayak gitu. Jadi nggak pun ada interaksi kenalan dengan kamu, tapi ngelihat kamu dari jauh itu tuh orang udah, ini siapa ya, siapa dia ya, anak mana ini ya. Nah gitu, apa kira-kira akun sosial medianya ya gitu, kok terlihat memikat hatiku ya dengan cepat. Nah seperti itu. Ini orangnya kok kayak riang ya. Ini orangnya kok kayak pasti pergaulannya luas ini, besar ini. Kenalannya dia pasti banyak ini. Orang yang ingin mendekati dia ini tuh pasti banyak nih. Nah kayak gitu ya. Jiwanya asik nih orang kayak kelihatannya gitu ya. Banyak senyumnya, banyak ketawanya. Mungkin kayak gitu. Jadi kayak wajahnya kamu itu tuh nggak wajah yang merengut, nggak yang wajah kusam, masam, judes gitu ya, kejam gitu ya. Enggak gitu. Tapi wajahmu itu tuh wajah yang bersahabat banget. Mimiknya tuh loh, mimiknya itu tuh enak untuk dilihat-lihat gitu ya. Nah, di sana vibrasinya kamu juga kayak vibrasi orang yang riang gitu ya. Vibrasinya itu tuh enak banget. Nah gitu, auranya itu tuh seger gitu lah, seger banget, glowing gitu auranya, gitu ya, sejuk gitu lah, ya. Deket-deketan aja sama kamu itu tuh udah kayak ada sebuah sensasi gitu, ya. Nggak usah pun ngobrol sama kamu, nggak usah pun bertegur sapa, kenalan sama kamu, tapi deket aja sama kamu,
ada sebuah sensasi gitu ya. Ada sebuah sensasi yang merasa nyaman aja bersebelah-sebelahan dengan kamu, satu lokasi dengan dirimu. Nah gitu ya. Jadi kayak orang ngeliat-liat kamu tuh bisa bikin orang senyum-senyum sendiri. Soalnya enak, gimana? Asik gitu ya, untuk dipandang aja tuh udah seger, mata itu tuh udah seger. Nah kayak kita ya. Jadi cepet sebenarnya orang ingin kenalan sama kamu dan ada rasa berani gitu loh untuk menyampaikan keinginan bisa berinteraksi dengan dirimu. Nah kayak gitu ya. Jadi kamu kalaupun mau mendekati seseorang, saya rasa jarang ya kamu itu tuh mendapat penolakan ya. Atau kalau orang yang coba untuk membangun interaksi sama kamu, nampaknya juga kamu tidak jaim-jaim, tidak yang defensif gitu ya, yang tidak yang kaku, tapi ya langsung gitu ya, langsung membangun keakraban. Nah, kayak kita ya, udahlah tubuh fisiknya cantik juga udah pasti di sini ganteng gitu ya. Cantik dan ganteng, indah kamunya di mata lawan jenis gitu ya. Menyenangkan untuk dilihat. Nah, kayak kita. Oke, baik. Mungkin itu aja ya yang bisa Mari bacakan bagi kamu yang sudah memilih kartu nomor 3. Sekarang Mari akan bacakan kartu terakhir, kartu nomor 4. Bagaimana sih lawan jenis melihatmu pada pandangan pertama? Oke, Scorpio yang memilih kartu ini, maaf Mari agak-agak vulgar di sini, soalnya ini kelihatan orang yang terbuka gitu ya. Jadi tentu secara fisik, kamu menarik banget gitu ya, kayak kelihatan mungkin kamu seksi gitu ya, seksi banget. Walaupun kamu cowok, tapi kamu seksi di mata cewek. Jadi seksi itu tuh bukan hanya cowok ngelihat cewek ya, kami pun cewek. Ada tuh ngelihat cowok, wah ini cowoknya seksi banget. Nah kayak gitu ya, memikat gitu, membangkitkan gairah seksual. Sex appeal-nya itu tuh cukup tinggi. Walaupun kamu pada kenyataannya kamu hijaban gitu ya, kamu berpakaian menutup auratnya, kamu itu tuh udah mantep banget, muslimah banget gitu ya. Tapi kayak secara intuitif gitu lah. Secara intuitif itu tuh kayak kamu bisa ngebangkitin imajinasi seksualnya laki-laki. Kayak misalnya gini, ngelihat matanya kamu aja, wah ini matanya seksi banget ya. Bukan yang ada tuh kan, ih matanya indah ya, ada gitu kan. Tapi kalau ngelihat kamu, ih matanya seksi banget gitu. Kayak ngelihat misalnya jari jemarinya kamu, jari jemarinya itu tuh kok kayak bikin nafsuan ya. Nah gitu, langsung bisa ini loh, bangun gitu ya. Itu kan hal yang wajar ya. Manusia itu tuh kan ada sisi biologisnya gitu. Jadi yang kayak, seksi banget jari jemarinya, kukunya ya, seksi banget gitu ya. Atau ngeliat kamu jalan gitu, waduh jalannya itu loh. Nah di sana ya, langsung mau nggak mau, bukannya orang genit gitu ya, atau bukannya kamu genit gitu, tapi mau nggak mau itu tuh pandangan orang langsung ke bagian-bagian private-nya kamu gitu ya. Atau ya tadi hanya ngelihat kamu dibalut dengan lembaran kain yang longgar, tapi nggak tahu tuh secara biologis bangun aja, bangkit aja lawan jenis ngelihat dirimu. Tapi memang di sini kalau untuk ngedeketin kamu orang nggak berani ya, atau mau lancang-lancang walaupun mereka seksi betul itu manusia, tapi mau lancang-lancang untuk ngedeketin kamu, Mari rasa juga orang ngeri ya, nggak berani gitu. Soalnya kamu mungkin menampilkan dirimu cukup terbuka untuk didekati, maksudnya kamu tidak defensif kelihatan, kamu nggak seram kelihatan gitu ya, kamu tidak menakutkan kelihatan, gampang aja sih bisa mengulurkan tangan untuk kenalan sama kamu. Tapi Mari rasa orang agak-agak mikir-mikir ya, aduh kok takut gitu ya, kok takut ngedeketin ya di sana.
kok gentar jadinya orang mau ngedeketin kamu. Apalagi kalau orang mau memperlakukan kamu dengan buruk gitu ya. Hanya gara-gara mereka nafsuan lihat kamu lantas langsung mau menerkam dirimu gitu ya. Langsung animal instingnya bangkit gitu ya. Enggak lah, Mari rasa enggak berani ya lawan jenis. Hanya menikmati kamu, menikmati sensasi di tubuh mereka ketika ngelihat kamu, hanya sampai sejauh itu. Nah, ketika sudah ada berinteraksi dengan kamu, nah ini tuh bisa lawan jenis kayak ngerasa bahwa kamu welcome banget ternyata gitu ya. Welcome banget, dan mungkin kamu juga orang yang ternyata itu tuh bukan hanya dia aja yang cepet kagum sama kamu. Tapi dia kayak ngerasa yakin ini tuh pasti banyak nih wanita atau pria-pria lain yang banyak mengagumi dirimu. Nah gitu, jadi nggak hanya dia satu-satunya. Makin ada interaksi sama kamu, makin orang sadar kamu banyak pasti yang ngedeketin. Nah kayak gitu ya. Dan kemudian kamu pinter. Kamu tuh nggak hanya cantik, nggak hanya indah tubuh fisiknya kamu, tapi pinter. Nah di situ ya, cerdas kamunya, gitu, intelektual kamunya, gitu. Ternyata kamu juga pandai banget untuk menjaga dirimu dengan baik. Kamu kelihatan juga kayak orang yang sudah sukses ya. Kamu udah berhasil dalam hidupnya kamu. Nah seperti itu ya. Nampaknya juga kayak kamu itu tuh udah banyak pengalamannya gitu ya. Wawasannya tuh luas gitu ya. Cerita-cerita hidupnya kamu tuh menurut mereka ini tuh pasti udah banyak nih cerita-cerita hidupnya gitu ya. Jadi kayak kamu tuh bukan orang yang terkukung di zona nyaman gitu lah. Tapi kayak kamu tuh udah punya pengalaman, udah berbagai macam ragam gitu ya, terutama kalau udah sempet ngobrol-ngobrol sama kamu. Nah di situ ya. Dan kemudian seperti yang tadi, untuk deketin kamu pengen banget sebenarnya, pengen banget deketin kamu. Tapi gentar, tapi takut gitu loh. Nah di situ ya, takut kalau ini takut orang bablas. Jadinya kamu tangkep orang ngeri orangnya kalau kamu tuh ngerasa dia nanti mau berbuat tidak senonoh sama kamu. Karena ini tuh lawan jenis bisa tuh mereka pun tidak menjamin diri mereka. Kalau bisa lebih dekat sama kamu, mereka itu tuh nggak menjamin diri mereka bisa kontrol ya diri mereka. Gitu. Jadi makanya ini tuh mari lihat, mau ada beberapa lawan jenisnya kamu, sudah beberapa kali interaksi sama kamu, tiba-tiba undur diri. Gitu ya, tiba-tiba kok kayak agak menjauh gitu. Padahal beberapa hari kemarin, beberapa kali interaksi kemarin seperti ingin deket sama kamu, berinteraksi lebih intim lagi sama kamu, tapi akhirnya tarik diri. Soalnya ya tadi ya, mereka tidak menjamin diri mereka bisa berlaku pantas sama dirimu. Nah kayak gitu. Di interaksi 4-5 kali udah tuh, udah agak-agak gue kok makin candu ya sama ini orang. Pengen dicium rasanya, pengen dipeluk rasanya, pengen dibelai rasanya. Aduh, sorry ya, maaf banget. Kok kayak mari baca kartu nomor 4 ini tuh kok sensual sekali ya. Tapi memang itu yang mari tangkep penilaian lawan jenis ke kamu ya. Nah, di situ. Ya tentu memang orang ingin tahu lebih jauh tentang kamu gitu. Wawasan-wawasannya kamu, ilmu-ilmu yang sudah kamu mengerti gitu ya. Ingin mendengarkan kisah-kisahnya kamu gitu. Nah, di sana ada daya tarik yang sangat-sangat luar biasa dari dirimu, tapi tentu daya tarik itu tuh juga harus mereka sikapi dengan tepat gitu loh. Kayak kata Mari tadi ya, nggak bisa nih kamu tuh main diterkam-terkam aja gitu ya, main dilucuti aja. Mereka tuh nggak bisa kayak gitu sama kamu. Gitu. Kamu friendly, kamu bersahabat, kamu terbuka, tapi langsung terasa kamu ingin diperlakukan dengan santun. Kamu ingin dihargai oleh orang lain. Nah, seperti itu ya. Jadi ya cantik,
ya ganteng gitu. Ini the world, kartu the world ini tuh kartu terakhir di deck tarot ya. Jadi kayak ini, maaf ya, mungkin agak-agak berlebihan, hampir-hampir sudah sempurna kamu sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang wanita, gitu ya, di mata lawan jenis. Hampir-hampir sempurna di sana, tapi tentu saja sempurnanya manusia ya, bukan membandingkan kesempurnaan dengan malaikat, apalagi dengan Tuhan gitu ya. Secantik-cantiknya, seistimewa-istimewanya manusia, kayaknya sudah ada include di dalam dirimu. Cerdas otaknya, menyenangkan sikapnya gitu ya. Vibrasinya asik gitu. Keindahannya udah jempolan gitu ya. Jadi hampir-hampir gak ada lagi yang bisa dilihat kekurangan dari dirimu di mata lawan jenis pada pandangan pertama ya. Oke, baik. Mungkin itu aja yang bisa Mari bacakan untuk kamu yang sudah memilih nomor 4 ya. Semua kartunya sudah selesai, udah Mari tuntaskan interpretasinya. Terima kasih sudah mengikuti. Sampai berjumpa lagi di reading Mari yang berikutnya.